jadi gelap itu, tadinya terang jadi gelap, terus akhirnya gelap lagi, terus bareng sama cahaya, ya bareng sama cahaya menerangi perahu itu. Terus di situ ada pocong, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Nadi Misteri ya. Saya mau cerita lagi nih. Soalnya ada yang ngirim kisah lagi ya lewat lewat Facebook gitu. Tapi teman-teman, kalau nanti ya, kalau misalkan ada sesuatu yang pengen diceritakan sama saya, atau misalkan sayanya itu harus cerita apa, kirimnya jangan ke Facebook ya. Soalnya di deskripsi mau saya hapus. Jadi kirimnya lewat ini aja nih. Terus sementara itu yang ngirim ceritanya itu datang sini, teman-teman. Dan orangnya juga lagi tidur. Tuh ya teman-teman ya, tuh tidur dia orangnya tuh. Ya mungkin karena perjalanannya jauh jadi dia tidur. Ya mungkin sedikitnya saya mau cerita soal dia ya. Tapi kalau nanti sih ya mungkin dia sendiri yang cerita ya. Jadi pengalamannya dia itu ya, namanya itu Kusnadi ya. Kusnadi orang Kerawang. Terus kerjanya di Tangerang. Suatu hari dia tuh mancing ya, mancing di daerah Tangerang, daerah Pulau ya, Pulau Cangkir ya. Mancingnya itu di di tempat perahu-perahu yang udah nggak layak pakai gitu, teman-teman. Dan di perahu itu jadi gelap itu, tadinya terang jadi gelap, terus akhirnya gelap lagi, terus bareng sama cahaya, ya bareng sama cahaya menerangi perahu itu. Terus di situ ada pocong, teman-teman. Gitu. Jadi ya sebetulnya bukan bukan pengalaman dia doang sih, saya juga di situ waktu itu ada gitu. Jadi yang kesini ini dia itu, yang Kus ini ngirim lewat Facebook terus datang ke sini, sebetulnya dia itu teman saya juga, teman-teman ya. Gitu. Jadi pengalaman ini pengalaman dia, pengalaman saya juga. Jadi waktu itu Kusnadi itu mancing sama saya, dan ya di tempat itu ada kejadian yang parah lah. Ada suara-suara yang gak masuk akal gitu ya. Terus ada yang, dan anehnya waktu mancing tuh, Kusnadi itu mancing tuh ya di pinggir muara tuh ya. Pas kebetulan mancingnya itu di perahu ya, kalau nggak salah waktu itu. Terus ada yang ada yang kena pancing gitu
ya bukan ikan sih, udah ketahuan itu kepiting itu ya, kepiting gede banget. Terus karena penasaran, terus juga turun ke bawah tuh, turun ke bawah ke apa, ke air tuh ya. Dia buka baju segala karena takut dijepit apa ya, takut apa gitu. Ya akhirnya itu eh, udah kena tuh ya, udah kena tuh sama tangan tuh ya. Ya dikarenakan ada saya pakai alat tuh ya, baju tuh yang dibuka. Pas di darat, dibawa ke darat itu si kepiting itu berubah jadi bambu teman-teman, kalau nggak salah itu bambu bener ya. Ya kalau masalah misalkan ada suara-suara atau penampakan itu udah nggak dipeduliin lah sama engkus sama saya juga waktu itu ya. Yang penting mancing dapat gitu, karena di situ tuh ikannya banyak walaupun angker gitu teman-teman. Ceritanya saya tuh sama Kusnadi itu pulang ya, ceritanya pulang di perjalanan itu apa ya, ada anjing tuh ya, anjing ya menggonggong terus mau nyamperin. Gus juga siap-siap bawa bambu gitu, ya tahu-taunya nggak nyamperin juga, padahal anjing itu nggak dirantai sih. Ya mungkin kalau kita lari juga dikejar. Terus ya itu sedikit pengalaman saya ya sama ongkos. Saya emang nggak tahu ya yang dirasain sama saya waktu itu ya, eh, serem juga sih. Tapi nggak tahu kalau ongkos yang cerita ya. Soalnya kan beda orang beda yang dirasakan gitu teman-teman ya. Ya kalau kisah sih saya juga punya, terus ya kisah serem-serem ya. Terus mungkin bukan cuma ongkos, terus yang kirim ke Facebook juga banyak ya, yang harus saya ceritain kisah-kisahnya atau gimana. Tapi ya gimana ya, sepertinya saya nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, cuman panjang-panjang itu kisahnya ya. Terus ada juga yang pengen diceritain awal mulanya kuntilanak merah, awal mulanya kuntilanak lah, lorong apa gimana gitu ya. Bukannya saya nggak bisa ceritain ya, tapi gimana ya, terus kondisi tempatnya juga ya tempat yang ya beginilah adanya gitu teman-teman, nggak bisa ini. Ya buat apa bu, buat penelusuran juga saya belum ya, belum bisa ya, soalnya sibuk juga. Terus kurang enak badan juga teman-teman. Ya pokoknya hmm, kalau ada yang mau di apa ya, kalau ada yang mau harus saya ceritain gitu ya kisahnya, atau misalkan saya saya harus cerita apa, kirimnya ke sini aja teman-teman ya, jangan ke Facebook. Soalnya Facebook itu udah mau saya hapus di YouTube ya, di deskripsinya ya. Ya apa ya, ini sih bukan cerita horor atau gimana ya, soalnya ini nggak menakutkan kali ya buat yang menyimak video saya ini. Cuman saya cuman apa ya, ngasih tahu aja ya, ngasih tahu aja bahwa apa ya, channel misteri itu yang saya tahu nggak semudah apa yang mereka pikir gitu teman-teman, gitu. Ya contoh kalau misalkan saya upload video ya, ada yang bilang katanya ini mah nggak serem, terus ada yang bilang ini serem banget. Nah itu kan
gimana saya cara menanggapi yang komen tersebut. Tapi terima kasih ya buat komen, terus yang udah subscribe juga. Terima kasih buat semuanya yang punya channel YouTube, yang nggak punya channel YouTube. Terima kasih udah menonton video-video saya dari awal sampai video kemarin ya. Ya mudah-mudahan aja masih pada mau nonton video-video saya selanjutnya ya. Pokoknya kita saling support, saling dukung ya sesama ya, terutama buat channel-channel misteri ya. Ya, channel masak, channel mancing atau channel apapun itu ya di dalam bidang ke-YouTuber ya, bidang YouTuber gitu harus saling support lah pokoknya gitu ya. Semoga semuanya sukses dan doa saya semoga kita sukses bareng ya. Ya mungkin segitu aja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.